61 Jakarta. Ya. N61 ya? Iya, betul kan. Iya. Oke. Aku udah lihat tadi untuk look-nya. Ya, hai. Untuk Marcelina sendiri, aku sih suka di mana dia pakai warna yang opaque. I like it. However, untuk menyampaikan pesannya sendiri lewat makeup ini makeup yang terlalu simple sih. Ini menurut aku bisa diinterpretasikan sebagai hal yang lain. Let's say, I don't know, doomsday or something. It's not a new era per se. Buat aku sih seperti itu. Sayangnya di situ sih. Cuman aku suka dia mainan warnanya. Dia terang, opaque. Dia bisa naruh warna. Dan dia nunjukin warnanya secara terang-terangan lah gitu. Tapi itu aja sih. Gitu dari aku. Oke, makasih Kak. Boleh lanjutnya Kak Erika. Kak Eli. Apa ya? Maaf tadi putus-putus. Kalau menurut aku si Marcelina ini ya, menurut aku sih sebenarnya bagus banget ya. Maksudnya dari permainan warnanya ini oke. Nggak monoton gitu permainan warnanya, ada dimensi warnanya juga gitu. Tapi menurut aku untuk menginterpretasikan me in the new eranya itu tuh kurang terlihat jelas gitu. Kalau menurut aku sih gitu. Sebenarnya udah rapi terus dan colorful banget gitu loh, tapi kurang menginterpretasikan me in the new eranya aja gitu. Ya, kalau aku sendiri melihat dari segi bentuk maupun keselarasan warnanya itu sudah mencakup dari filosofinya. Namun memang yang dijelaskan dalam bentuk gambar ini belum terlihat mewakili dari filosofi itu sendiri gitu loh. Karena kalau kita lihat terlalu kecil sehingga yang mungkin orang awam yang melihatnya pun sedikit bingung gitu. Kalau menurut aku seperti itu. Oke, aku lagi yang mulai pertama ya. Alright, untuk Regina Daraya sendiri ini jujur this is actually super nice. Aku pertama kali ngelihat ini, aku udah dapat gitu kayak oh ya ini tahun 2020 banget gitu. Basically dan untuk cara dia ngegambarin di wajahnya dan penempatan warna dan dimension yang dia taruh di situ, I like it very much. Dan it strike me as kayak anak-anak yang mau lulus yang mau coret-coret di baju, cuman mereka nggak bisa melakukan itu kan. Biasanya kan kayak gitu ya tiap tahun ya ada aja gitu yang kayak gitu. But she put it anyway karena itu udah semacam tradisi, and I can appreciate that. Dan cara dia ngegambarin maskernya juga wow, that's quite amazing. Jadi ini buat aku ini adalah kandidat yang kuat sih gitu. Terus sih dari aku. Oke, makasih Kak Vino. Yes. Ya. Sekarang mungkin boleh lanjut Kenta. Aku kurang lebih sama Camino ya. Pas pertama kali ngeliat aku langsung lihat wow ini benar nih bagus banget sih menurut aku. Mulai dari artnya sendiri, mulai dari filosofinya, bagaimana dia menjelaskan filosofi kenapa memilih tema makeupnya seperti ini, aku suka banget. Dan juga
benar-benar menampakkan new era yang sekarang gitu. Dia sebagai baik dia sebagai siswa dan para medis gitu loh. Jadi aku suka banget sih sama ini. Regina ya. Itu aja sih aku. Oke, terima kasih Kak Rita. Boleh lanjutkan dia. Iya. Di edukasi ke masyarakat bahwa new era yang sekarang itu seperti ini loh gambarannya gitu. Baik dari sisi medis maupun sisi siswanya itu sendiri, dan keluhan-keluhan dari hati mungkin ya, itu terjelaskan di bagian penting di bagian badannya itu, yaitu menurut aku sangat-sangat perfect lah gitu. Oke, terima kasih komentarnya Kak Dia. Oke, sekarang lanjut kita ke peserta selanjutnya. Nikita Angelia dari Smaknya boleh ngasih kita dulu. Untuk Nikita Angelia ini, bentar, aku cek dulu tadi aku udah ada notes. Oke. Di yang buat aku kan baca juga filosofinya. Dia menyebutkan lebih heavy, lebih condong ke social media, itu yang ada di tulisannya. Tapi untuk di makeupnya sendiri, aku nggak ngeliat dari sisi social media sama sekali. Dan why robots? Karena buat aku, mungkin aku antusias sama makeup art juga, jadi aku udah sering banget ngeliat hal-hal yang direpresentasiin di makeup, and robot buat new era is actually kind of a relic idea gitu, kayak ide yang udah lumayan jadul buat aku gitu ya, coding lah gitu, dan udah orang-orang yang pakai. If they actually wanna portray social media, they put Instagram or Facebook on their face, atau mungkin coding as like code, like apa sih, layar bentuk-bentuknya dan segala macamnya, I quite like it. Coding lah gitu di mukanya gitu. It's gonna be much more interesting dan lebih ngena sama apa yang ditulis. Jadi aku nggak nemuin keselarasan antara apa yang ditulis dengan si makeupnya. However, untuk bentuk-bentuknya dan segala macamnya, I quite like it. She's quite brave, and cara dia bikin diri dia sendiri jadi robot is not a problem at all. It's actually really cool. So basically that's it dari aku. Oke, makasih Kak Gito. Boleh lanjut dengan Kak Rita. Kalau untuk aku sendiri, di kita ini sebenarnya sih overall bagus ya. Tapi menurut aku antara filosofi dan pesan yang ingin disampaikan itu kurang nyampe gitu ke kita. Karena kita yang lihat sekilas, maksudnya apa, kok robot, tapi kok di filosofi yang dia bilang itu kan tentang sosial media, agak kurang nyambung ya, seperti yang Kak Dini bilang tadi juga. Menurut aku ini kurang selaras antara robot dan sosial media dengan era yang sekarang gitu. Gitu, aku sih itu aja sih. Oke, makasih Kak Rita. Boleh lanjut dengan Kak Dia. Iya, aku juga sama Kak Elita dan Kaminya juga aku setuju banget. Karena menurut aku ya ini udah lumayan jadul sih ya untuk ngebahas tentang teknologi. Karena memang kita udah jauh banget. Itu aja sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak Dia. Oke, untuk Betri sendiri, this is another strong contestant buat aku, karena she's the only one yang nunjukin makeupnya di gelap-gelap, and somehow she make it work gitu. Karena mungkin dia butuh kegelapan itu sendiri untuk nunjukin glitternya sendiri ya, supaya muncul gitu ya. And is actually smart. Emang susah untuk nangkep glitter di foto. Another point is that ada mystic value-nya juga di sana. That's nice.
interesting point, dan juga sebenarnya ini agak satu yang gimana yang jadi yang bikin aku mikir lah, at least karena third eye chakra maybe misinterpreted gitu ya as all seeing eye, bukan sebagai future, karena dia seingat aku dia tulisannya adalah we are living in the future kalau nggak salah ya, seingat aku seperti itu, dan kita sebagai manusia itu evolving. However, mata di jidat itu adalah salah satu interpretasinya all seeing eye gitu, tidak hanya third eye chakra. Nah, dan ini makeup look yang seperti ini itu sebenarnya buat aku agak-agak kayak bukan ke timur tengahan juga. Aku nggak tahu deh istilahnya apa, aku lupa. But this could be misinterpreted as all seeing eye instead of third eye chakra. Seperti itu sih. But I like it. This is one of my stronger contestant karena dia strong sih cara nunjukin message-nya dia. Segitu aja dari aku. Oke, terima kasih kan. Sama. Kalau menurut aku ya si deskripsi ini, aku kan udah catat-catatin ya satu-satu. Menurut aku si deskripsi ini overall tuh bagus. Apa ya? Walaupun cuma warnanya monokrom kayak gini, tapi menurut aku dia benar-benar bisa menyampaikan pesannya aja sih ke aku, ke kita yang lihat gitu. Itu aja sih dari aku. Oke, terima kasih Elsa. Boleh lagi ya? Iya, kalau aku bagus, make up-nya bagus banget. Aku suka banget. Tapi penjelasan di filosofinya seperti itu rada kurang menyatu aja sih kalau aku di era sekarang ini gitu. Karena ya mungkin dia ingin menjelaskan sesuatu yang ada dalam diri gitu ya, tapi memang di dalam diri seseorang itu sudah ada gitu dari jauh-jauh sebelumnya, kita ya pasti memiliki lah seperti yang dia jelaskan di filosofinya itu sih menurut aku. Oke, terima kasih Dania. Boleh lanjut dengan peserta selanjutnya. Ada Avelina Bella dari Jakarta, Jakarta. Kita dulu boleh silakan. Kalau menurut aku ya, aku sih pas baca dan melihat Avelina ini, menurut aku bagus. Filosofinya pun menurut aku bagus banget. Tentang healing ya kan, pas banget menurut aku di era ini. Tapi kita kan mencari make up art-nya ya. Harusnya yang ditonjolkan itu make up art-nya. Tapi si Avelina ini lebih hanya warna hijau dan make up biasa aja menurut aku. Dan dibasicin warna hijau di sebagian wajahnya, dan maksudnya gini, di sini kan dia naro daun-daun, bunga-bunga. Lebih baik, ada baiknya harusnya beberapa bunga atau daun-daunannya digambar sehingga make up art-nya itu lebih terlihat gitu, bukan hanya propertinya saja yang ditunjang gitu sih menurut aku. Oke, terima kasih Kak. Dilanjut dengan Kak Nadia. Iya, aku suka banget sama maksud dari siapa tadi namanya? Avelina ya? Ya, Avelina. Aku suka banget maksud dia untuk menonjolkan kecantikan yang ada di dalam diri seseorang. Terus juga emang dia lagi rehat dalam pandemik kayak gini, jadi emang menjelaskan banget era di 2020 ini kayak gimana sih seseorang itu yang menjalani pandemik ini gitu, era ini sangat-sangat orisinil lah menurut aku gitu. Cuman ya itu kekurangannya, aku setuju banget sama Kak Elita kalau kenapa harus ditempel?
ornamennya gitu. Kenapa tidak sedikit digambar atau munculin beberapa warna lain gitu. Jadi sehingga hasilnya ini lebih maksimal gitu dilihatnya dan juga lebih menarik gitu. Itu aja dari aku. Oke, terima kasih. Mungkin sekarang kaminya sudah berhenti. Sudah berhenti dia ngebornya. Alangkah indahnya. Oke, baiklah. Jadi, buat aku, I agree with the other judges. Aku suka banget. She's super pretty, man. And she portray beauty really well. However, it is super simple, di mana dia hanya nunjukin beauty-nya aja. Like, I get it. World is resting. Cuman, what else from that? Gitu. Aku cuman lihat, oh dia jadi tanaman. Oke, fine. Mungkin dia lagi jadi garden, gitu. So, I didn't really get the message at all. Gitu aja sih. But she's pretty. How she blend is damn good too. So smooth, gitu. Basically that's it dari aku. Oke, terima kasih Kaminya. Center Sungai Jakarta. Mungkin Kaminya mau mulai lagi. Okay. Oh, got it. Why dragon? Oh, what's up with dragon? Is that a new era? Dragon creature yang bukannya punah lagi, kayaknya belum tentu ada gitu dragon gitu. Dan di sini aku kira dia bikin Elsa lagi dikejar-kejar sama naga gitu. Filosofinya oke, apa yang dia tulis. She's good in writing, however, nggak ada connection-nya sama tema challenge kali ini. Gitu aja dari aku. Oke, terima kasih Kaminya. Boleh lanjut cerita. Dari aku juga bingung sih kenapa mesti naga gitu pas pertama lihatnya. Maksudnya naga apa kaitannya sama New Era gitu. Pas aku baca sih agak-agak juga kurang nyambung gitu ya antara naga dan New Era, dan filosofinya dia, cara menjelaskannya dia pun kurang kurang membuat aku kayak oh gini toh gitu. Nggak gitu loh. Makanya aku sih padahal kalau dari gambarnya sih ya udah oke lah ya, permainan warnanya juga udah oke, tapi dari filosofinya, dari maksudnya dia menurut aku kurang sampai sama yang kita cari gitu. Oke, terima kasih Kanita. Mulai kan dia. Iya, pertama kali aku lihat ini tuh aku sebenarnya berekspektasi tinggi juga sih ngelihat hasilnya. Kira-kira apa sih yang mau dibuat dari naga ini? Tapi ternyata setelah membaca filosofinya, memang kurang mendeskripsikan tentang era ini gitu kan. Karena jatuhnya ini kayak dongeng aja gitu, yang mungkin bisa dibilang memberikan sisi positif aja lah ke masyarakat gitu. Sesuai dengan yang filosofi memberikan sikap positif, pengaruh positif, oke, dia di filosofinya, tapi kurang nyambung aja di tema. Oke, sudah ya. Terima kasih Kak. Sekarang kita lanjut ke peserta berikutnya.